Halo, selamat siang teman-teman trader gold. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market gold untuk 1 minggu ke depan. Sekilas info aja ya teman-teman, saya udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019 saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya. Sekarang mari kita perhatikan chart gold berikut ini. Pada hari Jumat minggu lalu, tepatnya di tanggal 31 Juli, harga masih berada di sekitaran ini ya teman-teman. Saat itu kita sudah membuat video analisis dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Dan sejauh ini mapping dan analisis kita masih bekerja dengan sangat baik. Saya bilang di video tersebut buat teman-teman yang mau mencari peluang entry buy, bisa mengamati area demand-demand minor yang ada di gambar ini dan juga area potensial buy. Mapping kita masih bekerja dengan sangat baik ya. Harga turun sampai area potensial buy yang sudah kita gambar, kemudian harga memantul naik sekitar 600-an pips. Kemudian harga turun lagi dan touch area potensial buy kembali dan harga memantul naik sejauh 2800-an pips. Ini artinya analisa dan mapping yang sudah kita buat pada video hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis lengkap mulai dari arah tren di big time frame-nya hingga low time frame, dan saya juga akan menunjukkan area-area dan level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi pastikan jangan skip video ini karena bagian ini akan sangat penting untuk menentukan arah trading kita selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area-area dan level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Sekarang kita pindah ke time frame weekly dulu ya teman-teman. Di time frame weekly ini kita akan mencoba menganalisa arah tren dan juga level-level krusial yang perlu kita perhatikan di gold ini ya teman-teman. Nah, untuk arah tren di time frame weekly ya, kalau kita lihat dari low yang ada di sini di harga 3942, ini arah struktur marketnya sudah membentuk arah struktur market bullish ya teman-teman. Di sini low-nya, di sini high, di sini higher low, dan di sini higher high-nya ya. Jadi ini arahnya sudah mulai naik. Nah, karena arahnya sudah mulai naik di time frame weekly, maka kalau misalnya nanti di time frame kecil ada pergerakan turun, kita bisa mencari opsi buy-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame weekly, ini untuk candle-nya masih belum close ya teman-teman. Nanti kita lihat hari Jumat ini apakah close candle-nya bisa close di luar dari area sideways yang warna abu-abu di sini ya teman-teman, yang areanya dari 3994 sampai 4255. Kalau close candle-nya bisa di luar dari area ini, maka kemungkinan besar harga gold bisa naik lagi menuju level resistance terdekat di kisaran 4382.51 ya. Ini target terdekatnya. Kemudian target selanjutnya bisa di lower area sideways di atasnya lagi, yaitu untuk level lower dari area sideways yang di atas ini di 4464.09 ya. Ini juga bisa menjadi rintangan gold kalau misalnya kedepannya gold mencoba untuk naik ya teman-teman. Nah, kemudian kita turun ke time frame daily ya. Seperti yang sudah saya bilang di video minggu lalu, bahwa sebelum ini break ke atas ya, ada candle naik kencang ini, di sini ada level resistance ya teman-teman ya. Nah, saya bilang kalau level resistance ini bisa di break, maka ini arah gelombang di gold ini ya, arah struktur marketnya sudah mulai bullish ya teman-teman. Dan kalau sudah bullish, maka kalau nanti ada pergerakan turun di gold, kita bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin ya teman-teman. Nah, di time frame daily juga sama ya teman-teman, dia masih belum bisa close candle-nya di luar dari area sideways yang warna abu-abu ini yang kita gambar di time frame weekly tadi. Nah, jadi kita perhatikan sama-sama juga ya di hari Jumat ini, apakah close candle dari candle daily hari Jumat ini bisa close di luar dari 4255.24 ini ya. Kalau misalnya dia close candle-nya bisa di luar di atas ini ya, maka next week kemungkinan besar harga gold bisa naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, untuk time frame daily yang perlu kita waspadai, di sini ada muncul candle bearish pin bar ya. Ini biasanya candle
tanda-tanda pembalikan harga. Jadi ini perlu kita waspadai ya teman-teman kalau kita cari buy sekarang ya. Mungkin targetnya bisa terbatas dulu ya teman-teman. Nah, untuk time frame H4 yang perlu kita waspadai ini ada di low yang ada di sini ya, di 4223.30 ya. Kalau misalnya level support atau low yang ada di sini ini di break, maka ini arah struktur marketnya di gold mulai berubah bearish ya teman-teman. Dan itu kita harus waspada. Nah, kemudian di time frame H1 ya, sekarang teman-teman ini saya udah gambar untuk area demand ya yang di sini. Ini warna biru, kotak warna biru ini. Jadi harga gold kemarin ketika turun ke bawah dia sempat mantul-mantul ya di area demand di time frame H1 ini. Nah, ini pertama turun ke sini dia mantul sekitar 427 pips, kemudian turun lagi ke area demand ini dan sempat mantul naik lagi sekitar 200-an pips, ini turun ke area demandnya lagi, ini mantul naik lagi 248 pips ya. Jadi ini adalah area demand atau area support yang cukup kuat ya teman-teman di gold sementara waktu ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kotak warna merah ini ya. Kotak warna merah ini saya gambar dari sini ya teman-teman ya. Jadi harga gold ketika dia bergerak turun ke bawah sini, dia cuman sideways ya teman-teman, sideways di range yang kotak warna merah ini. Dan kemudian ada satu candle muncul ya bullish, dia keluar dari kotak area merah ini. Nah, sekarang kondisinya gold lagi coba untuk turun lagi ya. Nah, kalau kita turun ke time frame 30 menit dia sedang turun. Nah, ketika dia turun maka kita bisa mencari opsi buy teman-teman ya di dekat-dekat sini ya. Middle dari kotak warna merah ini kita bisa cari buy ya, karena ini adalah area base-nya ya teman-teman. Kita bisa buy, jadi ini keluar, ini retest ke bawah, harapannya dia bisa pullback ke atas lagi teman-teman ya. Nah, ini kita bisa buy teman-teman dengan stop loss ya paling nggak low yang terakhir di sini teman-teman 4223.31. Nah, ini ya kalau kita lihat dari time frame 15 menit ya, dia lagi retest ke bawah. Jadi dia keluar dari area sideways kotak warna merah, dia retest ke bawah gini ya. Nah, sebenarnya sekarang udah bisa buy sih ya. Bisa buy di sini ya. Nah, ini bisa buy di sini atau di sini ya. Kalau lihat di time frame 15 menit di sini ada area demand minor teman-teman di sini nih. Ntar ya saya gambar dulu ya. Nah, ini ya area demand di time frame 15 menit ini bullish, kemudian di sini membentuk base, ini rally, base rally ya teman-teman, dia turun. Nah, ini di upper area demand ini dia di responnya teman-teman, dia mantul naik 36 pips ya teman-teman ya. Kalau lot 0,01 ya $3 lah ya. Nah, ini kalau misalnya dia terus turun, ini yang jadi titik perhatian teman-teman ya di time frame 15 menit. Nah, sekarang kita balik lagi ya teman-teman ke time frame H1. Misalnya nih ya teman-teman, misalnya yang area demand ini di break dan harga masih terus koreksi turun, maka level pengamatan selanjutnya ada di shape warna kuning ini ya. Ini bisa menjadi area potensial buy kita ya teman-teman. Ini saya pindah ke sini ya. Nah, ini kalau dia turun ke sini ya, cuman kita nggak tahu apakah nanti dia akan turun ke sini dulu apa enggak. Kenapa jadi area potensial buy? Karena di time frame H1 di sini ada area demand ya teman-teman. Ada area demand itu di kisaran 4188 sampai 4149. Nah, dan area demand ini bertepatan dengan level Fibonacci 50% ya di 4161 yang saya tarik Fibonacci-nya dari low yang ada di sini ke high yang ada di sini ya. Nah, ini level 50%-nya. Jadi kemungkinan besar kalau harga gold bisa turun ke sini, ini sangat potensi ya untuk mencari peluang buy teman-teman. Karena kalau kita lihat dari time frame daily-nya ya tadi ya, itu arah struktur marketnya masih bullish ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga turun di time frame kecil, mungkin itu cuma sekedar koreksi aja dulu ya teman-teman. Ini koreksi untuk melanjutkan pergerakan naiknya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya tiba-tiba harga gold naik terus ya ke atas dan break high terakhir yang ada di sini di 4304, maka target selanjutnya mau kemana nih gold gitu ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan area ini teman-teman ya. Di time frame H4 atau di H1 ya. Saya zoom out gini ya. Ini di 4329.36 sampai 4382.51. Di sini ada area supply atau ini juga bisa teman-teman jadikan jadi area potensial sell ya. Jadi kalau harga gold naik ke atas ini kemungkinan bisa terhambat ya kenaikannya dan mungkin teman-teman bisa cari peluang sell-nya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya area potensial sell ini kembali di break dan harga gold bergerak naik lagi, maka level 4464.09 ini menjadi titik perhatian kita selanjutnya. Ini adalah lower area sideways di time frame weekly ya teman-teman ya. Nah, ini ya 4464.09 ini adalah lower area sideways yang ada di atasnya. Nah, ini juga bisa menjadi hambatan ya. Nah, kemudian area yang
perlu teman-teman perhatikan selanjutnya adalah area supply potensial selanjutnya ya, area potensial sell ya maksudnya ya, di atasnya lagi yang warna abu-abu. Ini di kisaran 4530.76 sampai 4595.46 ya. Jadi kalau harga gold sampai di area ini teman-teman harus perhatikan, kemungkinan besar harga gold mungkin bisa mantul turun dulu ya ke bawah teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat di time frame H4 ya, ini sebenarnya masih ada area lagi yang bisa kita perhatikan ya teman-teman di sini ya. Nah, ini yang di warna putih ini ada area demand di time frame H4 ya. Kemudian di bawahnya lagi ini juga ada area demand di time frame H4. Nah, ini kalau kita pindah ke time frame H1 di sini ya areanya teman-teman ya. Cuman ini kemungkinan besar sih gold seminggu ke depan mungkin nggak akan turun sampai sini ya teman-teman. Mungkin kalaupun turun ke area potensial buy dulu, dan kemungkinan besar harga gold bisa memantul naik lagi ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa gambar area ini ya untuk jadi titik perhatian ya. Siapa tahu gold memang nanti bisa ke bawah lagi ya. Ini areanya di kisaran 48.9.45 sampai 471.93 ya. Kemudian area selanjutnya 464.01 sampai 4046.91 ya teman-teman. Nah, ini areanya. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye guys. Thank you.